obat. Ya. Allah yang harus diakui memang ada satu pernyataan sikap Bumaya ini lagi mengadakan satu pencarian jadi mencari sosok Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, Ishak, Yakub dan Ismail. Bumaya mencari sosok Tuhan Al-Malik yang mencipta yang maha tinggi. Nah, otomatis harus diakui pula dengan jujur apa yang disembah oleh orang Kristen itu tidak disembah oleh orang Islam. Sebaliknya demikian, apa yang disembah oleh orang Islam tidak disembah oleh orang Kristen. Itu harus diakui dengan jujur. Tidak bisa disamakan. Oh, Tuhan itu kita sama hanya berdoa, tidak bisa. Saya buat pernyataan sikap bahwa tidak memungkinkan dan tidak bisa ditampung apa yang disembah oleh orang Islam tidak disembah oleh orang Islam. Nah, ini tantangan bagi Bumaya melihat orang-orang Islam ini hatinya masih ada cukup, masih ada sebuah kain perbuatan yang menutupi. Nah, itu butuh hidayah. Nah, hidayah di mana? Allah alam nanti kita bahas lagi. Untuk selanjutnya akan diserahkan kepada pembicara kepada dia Ustaz Matul. Waktu dan tempat kami berikan 10 menit mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu sekalian, bahwa orang Kristen baik dari berbagai aliran meyakini tentang Taurat Musa yang termaktub atau yang tertulis dalam Perjanjian Lama, Bible Perjanjian Lama. Tetapi perlu diingat bahwa Taurat Musa itu yang dimiliki oleh orang Kristen bukanlah firman Allah yang diberikan kepada Musa. Bahkan penulisan Taurat itu jauh setelah Musa meninggal. Bahkan penulis bagian terakhir Taurat Musa tidak mengetahui kuburnya Musa, sebagaimana yang tertulis pada Ulangan pasal 34 ayat 5 sampai 6. Maka matilah Musa hamba Tuhan itu, ia dikubur di Tenanan Beserot, dan sampai hari ini tidak ada yang tahu kuburnya. Kalau penulis kitab Taurat itu tidak tahu kuburnya Musa, berarti antara waktu kematian Musa dengan waktu penulisan Taurat itu sangat jauh. Di samping itu, banyak kesalahan-kesalahan yang tertulis di dalam Taurat Musa itu. Nanti kita bisa dalam forum tanya jawab itu nanti bisa kita ungkapkan kesalahan-kesalahan itu. Yang saya fokuskan di sini adalah yang di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Di Perjanjian
perjanjian baru itu pun juga begitu. Kalau dalam pandangan Islam yang dimaksud dengan Injil adalah firman Allah yang diturunkan kepada seorang hamba dan utusan Allah yang bernama Isa, yang disebut oleh orang Kristen Yesus. Yesus adalah hamba dan utusan Allah, bukan sebagai Tuhan. Karena ada bukti di dalam Lukas bahwa di pasal 22 ayat 40 sampai 45, ketika Yesus berada di Bukit Getsemani, Yesus berdoa memohon kepada Allah, Tuhan pencipta alam, agar Yesus diselamatkan dari makar pembunuhan. Jadi kalau ada cerita bahwa Yesus bersedia disalib untuk menebus dosa, itu mustahil. Karena di dalam kitab suci Kristen sendiri disebutkan ketika akan ditangkap, Yesus berdoa agar diselamatkan oleh Allah karena Yesus adalah hamba dan utusan Allah. Saat berdoa itulah didatangi oleh malaikat. Malaikat itu memberi kekuatan kepada Yesus. Kalau Yesus atau Nabi Isa, hamba dan utusan Allah itu adalah Tuhan, ya, seharusnya malaikat diberi kekuatan oleh Yesus, bukan sebaliknya Yesus yang memberi kekuatan kepada sebaliknya. Kalau itu kan malaikat yang memberi kekuatan kepada Yesus. Nah, berarti malaikat lebih kuat daripada Yesus. Nah, selanjutnya ternyata kalau kita bandingkan dari sisi teksnya dan alur ceritanya, itu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menyasim Ali juga tentang perbedaan-perbedaan. Di antaranya lagi adalah sekarang contohnya naskah kitab Markus yang biasa disebut Injil Markus itu. Injil Markus itu sebenarnya berakhir pada pasal berapa, ayat berapa. Contohnya yang versi Indonesia. Ini ada yang versi Indonesia. Karena banyak yang tidak bisa berbahasa Yunani, naskah tertuang dari kitab Markus ini. Kalau yang versi Indonesia ini ada ayat 8, ini ada ayat 9, ini ikut ayat berapa? Ini membuktikan bahwa sampai sekarang terjadi perbedaan naskah-naskah di dalam Markus itu sendiri. Ada yang berakhir pada pasal 16 ayat 8, ada yang berakhir sampai ayat ini penutupnya, ada pula yang berakhir pada pasal 16 ayat 20. Menurut Lembaga Fisika Indonesia, bahwa ayat ini yang tadi tidak memiliki nomor ayat, ini kan ayat 8, ini ayat 9, ini tidak punya nomor. Menurut Lembaga Fisika Indonesia, ini bunyi ayatnya dengan singkat kita sampaikan. Ternyata ayat ini baru ditambahkan, bahkan dinyatakan baru muncul pada abad kedua Masehi, bukan pada akhir abad Masehi atau di pertengahan abad pertama Masehi, tapi abad kedua. Pada Markus ditulis sekitar tahun 60 Masehi, ada di pertengahan abad kedua. Ayat ini, ayat 9 sampai ayat 20 pada bagian terakhir Markus dinyatakan oleh Lembaga Fisika Indonesia Katolik bahwa itu baru muncul pada abad kedua.
bisa dilihat yang kitab suci Perjanjian Baru yang diterbitkan oleh Arnold J.D. Adapun yang Holy Bible yang GNC ini juga mereka juga mengalami kebingungan. Karena apa? Karena munculnya varian-varian perbedaan naskah dalam Mazmur, akhirnya di sini pun disebutkan ini ada versi yang berakhir pada ayat 9 saja, yang digabung dengan ayat 8. Ada versi yang berakhir pada ayat 8 saja, kemudian ada versi yang berakhir pada ayat 20. Ini ditampilkan pada Good News Translation. Nah, kalau kita cek di dalam ayat tertua yang berbahasa Yunani, yang memang terjadi seperti ini. 2 menit lagi, berapa? 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ya. Sekarang bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran merupakan kitab yang unik. Mengapa saya sebutkan yang unik? Pertama, tidak ada kitab di dunia ini seperti Al-Quran yang memiliki sistematika yang luar biasa. Meskipun musuh-musuh Islam mengatakan bahwa Al-Quran itu sama sekali tidak sistematis dan membosankan pembacaannya. Ini karena mereka nggak mengerti Al-Quran. Sama seperti kalau orang elektronik melihat skema elektronik itu sistematis. Tapi kalau orang awam melihat skema televisi, ya, mainboardnya televisi atau mainboardnya komputer, laptop yang ada di dalam ini, itu mesti nggak penting malah. Mana yang transistor, mana yang IC, mana yang kondensator, dan lain-lain. Coba Al-Quran ini seperti Bismillah ini. Bismillah. Nah, ini terutama pada Bumaya. Bumaya, Bapak, saya ingin bertanya dulu waktu sebentar Ustaz, ini bukan waktunya untuk proses pada ke sana, jadi mungkin kita menanyakan materinya. Ya, oke, selanjutnya. Nah, soalnya saya juga ingin bertanya pada Bumaya, tapi kan masih bisa tulisan Arab kan, baca tulisan Arab bisa kan? Bisa. Nah, Bumaya bisa menghitung Bismillahirrahmanirrahim itu jumlah hurufnya 19. Bismillahirrahmanirrahim jumlah hurufnya 19. Surat Al-Quran jumlahnya berapa? 114. 114 dibagi 19 ada 6. Kemudian jumlah istilah sendiri di dalam Al-Quran itu tetap 114 meskipun meskipun di surat At-Taubah atau Al-Baqarah tidak ada bismillah, tapi jumlah bismillahnya masih tetap. Itu nanti kita ungkapkan saat sesi berikutnya tentang bagaimana bukti Al-Quran terjaga, dan itu merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya yang bertanya akan apa supaya kita tidak tahu. Jadi seperti ini, jadi dalam terkait bagi pada Ustaz bahwa memang video ini rancu adanya, ya, rancu adanya. Yang ingin Putri itu tidak pertanyakan, dan kita sempat menyampaikan bahwa Taurat itu bukanlah firman Tuhan. Jadi permasalahannya yang ingin kita oleh kita, menurut Ustaz Mahfud, kira-kira yang menulis Taurat sendiri itu siapa? Taurat yang mana dulu? Ya dari mulai kita kejadian. Kalau Taurat ini, tak ada yang tahu siapa yang menulis. Jadi bukan Musa.
Kenapa? Bukan Musa. Bukan Musa. Bukti otentik bahwa itu mustahil ditulis oleh Musa. Mustahil Musa itu menulis kisah kematiannya sendiri. Kira-kira bisa nggak Bang Arus meninggal ratusan tahun kemudian bangun hidup lagi menulis? Maka Nabilah Ali Makrus Bisa kalangan saya. kenapa? Bisa kalangan saya keturunan saya seperti itu. Oh, dan bisa karena di situ disebutkan dan tidak ada yang tahu kuburnya sampai hari ini. Ya, ya. Kalau gitu gini kan, publik kita sudah paham kenapa umat Islam merasa bahwa Bible ini radio adanya. Nah sekarang tolong sampaikan karena ini menjadi satu pertanyaan besar yang sangat sekarang dipertanyakan oleh orang-orang Kristen tentang arti dari sebuah nama. Otomatis ini menjadi pelajaran juga. Ya. Nah, karena selama ini dari pandangan itu sangat berbeda dan seringkali saya tanyakan juga di kalangan ulama itu sangat-sangat berbeda. Kalau kita mengenal nama Yesus sebagai bahasa Yunani, itu kalau kembali kepada nama Yesua, itu mungkin tidak menjadi beban masalah antara Yesus dengan Yesua. Yunani menjadi Ibrani, ya. Tapi itu masalahnya dipertanyakan oleh orang-orang Kristen. Kenapa sosok nama Yesus menjadi Isa? Nah, permasalahannya siapakah yang memberi nama Isa itu kepada Yesus supaya nanti publik Kristen tahu kenapa menggantikan nama Isa. Nah, kalau Yesus jadi Yesus tidak menjadi masalah, Yunani menjadi Ibrani. Tapi sekarang kalau menjadi Isa, ada sebuah masalah-masalah yang mungkin bagi orang awam merasa tidak nyaman. Kenapa harus ada Isa? Dan kalau orang awam bertanya, apakah Isa dengan Yesus itu sama satu adanya? Gitu. Nah, apalagi kalau kita melihat dari kelompok orang-orang spesial dari pengagumnya dan malah tolak karena disebut kebahagiaan Isa itu adalah Rasulullah, otomatis semakin ditolak karena orang-orang dari pengagum Yahweh dari kelompok orang-orang Mesianik tidak bisa menerima kata-kata Allah. Nanti jadi tolong sedikit saya sampaikan kepada publik Kristen. Sebenarnya Isa itu sendiri kenapa harus ada nama Isa? Nah, itu supaya nanti orang awam dari pihak Kristen ini paham tentang menggolkan sedikit aja kenapa harus ada nama Isa. Ya, kalau kita memakai bahasa Ibrani, kalau Israel itu bahasa Ibrani bukan seperti Israel. Israel, Ishak menjadi Ishak. Jadi alif kalau bahasa Arab, kalau di Ibrani Tajor, kan gitu. Jadi isnya D itu kalau Ibrani, kalau I berarti itu Arab. Israel, kemudian Ishak, terus apa lagi? Nah itu di antara nanti dicoba diperjelas oleh Pak Menaker Ali, terutama masalah kenapa ada Allah, nama Allah dan Yahweh. Sekaligus juga kalau antara Ibrani, Suryani dan Islam itu seluruh bahasanya. Tapi insya Allah kalau Nabi Isa atau Yesus kemudian turun ke dunia dipanggil Yesus, saya yakin Nabi Isa nggak ngerti dipanggil Yesus atau orang-orang. Ya, terima kasih. Tolong dicatat, tolong disampaikan ke seluruh gereja. Menurut Ustaz Matur, kalau nanti Nabi Isa alaihissalam itu turun pada hari kiamat terus mau kalau dipanggil Yesus, dia nggak ngerti gitu. Karena dia tidak pernah punya nama Yesus gitu ya. Tentang bagaimana sebuah misteri cepat oleh generasi kita akan menjadi sama-sama. Kita akan lanjut kepada pembicara yang kedua dari pembicara Kristen kepada beliau hambanya Bapak Pangeran Manggulung, waktu dan tempat kami persilakan. Apa boleh saya sebutkan ini? Oh iya, jawab bisa cepat. Itu materi itu ada 3. Jadi mungkin karena yang saya kopi itu hanya 100, mungkin ada yang dapat hanya 2 materi, ada yang ada 3 materi. Karena kita kopi itu hanya kali 1. Tapi nanti bisa, saling lihat satu dengan lain materi 1, 2 dan 3.
Sudah menerima semua. Minta dulu untuk pembicara dari muslim supaya bisa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum. Terima kasih waktunya karena ini hanya 15 menit jadi. Profil Alkitab dan Al-Quran, profil Alkitab itu ketika Nabi menerima firman Allah itu berbeda ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah. Karena Alkitab itu ditulis dalam rentang waktu 1500 tahun. Kejadian itu ditulis sekitar tahun 1447 sebelum Masehi. Sedangkan kitab lain dalam kitab Wahyu ditulis pada abad pertama Masehi. Jadi dari kejadian sampai Wahyu itu rentang waktu tulisannya 1500 tahun pada zaman yang berbeda, pada tempat yang berbeda, nanti yang menerima juga berbeda. Sehingga sebenarnya judul dari dialog kita ini perlu dikoreksi. Jadi mestinya judulnya adalah originalitas kitab Yesaya dengan Quran. Kenapa? Yesaya itu ditulis oleh satu nabi pada tahun yang sama, pada zaman yang sama, pada budaya yang sama. Sama seperti Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad dari tahun 610 sampai 632. Jadi zamannya sama. Sehingga nanti kalau kita mengkritisi Alkitab akan ada banyak teks-teks yang perlu kita lihat dari sudut pandang penulis zaman ketika Alkitab itu ditulis tahun berapa dan seterusnya. Lalu yang kedua, Alkitab itu dimasukkan menurut Kristen dan Quran dimasukkan menurut Islam. Yang pertama, problem teks dalam Alkitab. Saya ini pakai Nanya Mali dan Pak Maksud kita dialog secara jujur terhadap sejarah. Ya. Karena saya menuntut terhadap Alkitab. Problem teks dalam Alkitab, contoh dalam 25 ayat 13. Di situ dikatakan jumlah anaknya Daud itu 11 orang. 11 orang. Di 25 ayat 13. Sedangkan di Al-Bawah 14 ayat 3 sampai 13 orang. Mana yang benar? Ini mudah sekali untuk mengetahui ini karena Samuel ditulis oleh Nabi Samuel sekitar tahun abad 10 sebelum Masehi. Jadi sedangkan Taurat ditulis oleh Esra abad ke-6 dari 400 tahun setelah Samuel. Jadi ketika Samuel menyaksikan jumlah anaknya Daud itu masih 11. Lalu dia pun meninggal, sedangkan Esra masih sempat menyaksikan jumlah anaknya Daud yang bertambah. Itu contohnya. Lalu saya akan lihat lagi contoh misalkan penulis dalam Alkitab yang namanya berbeda. Contoh dalam 2 Samuel itu disebutkan itu namanya Hadadezer. Sedangkan dalam Taurat disebutkan Hadadezer. Mana yang benar? Ini masalah kritik dalam penjelasan Alkitab antara huruf Dalet dan Res yang sedikit sekali perbedaannya. Nanti kalau saudara saya jelaskan lebih lagi. Tapi kita harus jujur, dalam Al-Quran pun ada perbedaan angka. Yang ingin saya garis bawahi adalah Al-Quran diterima oleh satu orang nabi, sehingga seharusnya tidak boleh ada perbedaan angka. Kalau Alkitab yang ditulis oleh berbagai nabi atau beberapa nabi, sudut pandangnya tidak beda. Contoh, pakaian hari ini di sebelah mana? Sebelah kanan atau kiri? Kalau saya di belakang saya, tapi kalau Pak masuk, sebelah kiri Pak masuk, saya tidak begitu. Kalau dalam Al-Quran, dalam surah 22 ayat 47, satu hal yang menurut Allah sama yang 1000 tahun menurut manusia. Silakan lihat sendiri dengan Al-Qurannya. Dalam surah 32 ayat 5 juga begitu. Satu hari bagi Allah 1000 tahun bagi manusia. Tetapi ini dalam surah 70 ayat 4 satu hari menurut Allah 50.000 tahun menurut manusia. Mana yang benar? Al-Quran yang bilang jadi silakan cek Al-Quran. Jadi kita harus jujur ini Pak tentang perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan perbedaan dalam Al-Quran dalam surah 7 ayat 64 dikatakan Allah menciptakan
dalam 6 masa, bumi 2 masa, gunung-gunung 4 masa, langit 2 masa. Sama dalam surat 25 ayat 9, tetapi dalam Quran 41 ayat 9 itu 8 masa. Mana yang benar? Silakan dilihat di sini. Tolong Bapak Ibu dicatat ayat-ayatnya supaya dilakukan dengan rumah. Lalu berbeda teks Quran dalam surah ayat 157 Isa Ahmad dikatakan tidak meninggal. Tapi dalam surat 19 ayat 33 Isa Ahmad disebutkan lahir, meninggal, dan hidup kembali. Coba lihat. Historikal kita kalau Alkitab saya ada bukunya bahwa peristiwa dalam Alkitab itu semua dicatat oleh arkeologi bahkan zaman modern sekalipun saya waktu ini. Jadi fakta-fakta yang pendek. Coba kita perbandingkan dengan Al-Quran. Ini adalah buku yang ditulis oleh Muhammad Al-Salawah. Al-Quran bukan kita sejarah. Dalam Quran, dalam surah 7 ayat 157 dikatakan ada di sana penyebutan Injil. Konteksnya itu adalah Nabi Musa sedang meminta ampunan kepada 7 orang. Nabi Musa itu ada di abad ke-15 sebelum Masehi, sedangkan istilah Injil baru ada abad pertama Masehi. Karena Injil itu baru jalan dalam seperti ini. Dalam bahasa Yunani Injil baru ada dalam abad pertama, dalam bahasa Yunani Koion. Maka di dalam zamannya Musa ada Injil. Orang zamannya Daud yang abad 10 Masehi saja Injil belum ada. Istilah Injil belum ada. Jadi perlu dipertanyakan ini historisnya ini. Lalu disebutkan dalam Quran dalam surah 19 ayat 8 Maryam itu Isa Ahmad. Karena saya sering katakan dan saya sering tahu. Dalam surah Al-Quran juga dikatakan Maryam itu dikirimkan anaknya itu. Bagaimana mungkin Maryam ibu Isa Ahmad adalah orang yang lalu? Karena hal itu orang Musa dan hidup abad ke-15 sebelum Masehi. Bagaimana? Coba nanti dicek coba. Lalu orang Samaria ada di zaman Musa. Dalam surah 20 ayat 8 di zaman 7 orang Samaria ada di zaman Musa. Orang Samaria itu baru ada abad ke-8 sebelum Masehi. Kotanya saja baru dibangun oleh Raja Omri, Raja Israel tahun 887 sebelum Masehi. Bahkan logam-logam yang tulisan atau istilah huruf Samaria ini ada baru tahun 822 sebelum Masehi. Kenapa tidak pernah ada? Orang Samaria yang ada mungkin Musa ada 15 sebelum Masehi. Jadi tidak mungkin. Jadi secara problem historikasi, saudara akan baca bukunya, beliau berkata ini terbitan tanah Madinah. Sekali lagi mohon maaf, ini terbitan tanah Madinah. Jadi secara terasa beliau berkata bahwa semua peristiwa-peristiwa dalam Al-Quran tidak bisa disebenarkan. Silakan buku baca bukunya dan ditulis di rumah saya sudah berkata. Problem manuskrip Alkitab. Ini saya harus jujur bahwa manuskrip Alkitab PN dan P itu banyak. Manuskrip itu dalam digital itu mushaf sama saja. Ada Targum, ada Kitab. Ini yang dipublikasi oleh Pak Tenan Ali di bukunya beliau yang pertama. Saya bawa bukunya tadi. Ya, dari seminar itu. Jadi beliau juga sebenarnya sangat percaya dan tidak ada masalah. Dan selain juga banyak sekali manuskripnya. Contoh manuskrip dari Fatma, bisa tahun nanti ada contohnya. Iya, ada papirus manuskrip, ada contohnya. Saya banyak di laptop saya, lengkap manuskripnya. Ini contoh-contoh saja. Dan kita yang sering merupakan dari Suryani, India dan sebagainya. Nah, problem mushaf Quran. Saya mau katakan bahwa huruf yang digunakan pada zaman Nabi Muhammad bukan huruf nama teh atau huruf. Masih huruf yang seperti ini Bapak Ibu. Jadi dulu kalau Bapak Ibu baca sejarah Islam,
ketika Utsman Abu Bakar Al-Mas'ud dan Ubay yang sebelumnya menulis menyalin Al-Quran dalam bentuk papirus, iya, kayu dan seterusnya. Sedangkan mushaf atau manuskrip yang tertua yang ditemukan itu baru abad ke-9. Mushaf Toqati dan mushaf Samarkand. Ini contoh tulisan didapat di zamannya Nabi Muhammad. Nah, kalau penulisan atau mushaf yang tertua dan mushaf Toqati sudah ditulis dalam kertas, ya sudah bagus seperti ini ditulis, ya ini berikutnya pada 8 tahun 1990. Ada pertanyaan yang besar. Ini contoh-contohnya. Mushaf Samarkand yang paling tua dari Toqati abad ke-9. Jadi kalau pada abad ke-7, pada abad ke-6, Al-Quran sudah mulai sekali dalam huruf yang tadi yang masih belum ada harapnya, dipertanyakan tentang waktu 200 tahun dari sejak Nabi Muhammad itu tidak ada huruf yang asli. Jadi tulisan asal Al-Quran itu tidak ada. Tidak ada. Karena kita belajar itu menabur. Ini kita kalau jujur mengenai sejarah. Saya jujur dengan sejarah. Jadi saya jujur dengan kitab. Jadi, nah kalau kita baca sejarah yang tidak bisa kita ingkari, ada ayat yang bilang, ada ayat yang minta contoh, ayat kursi, ayat tentang raja. Nanti saya ada varian teks antara varian atau teks Mansur dan Utsman yang sekarang ditandang dan beda. Kita sudah lalu berbeda. Lalu ada kesepakatan, itu sudah lagi. Tapi yang saya pilih itu kadang-kadang ini tidak dijelaskan. Kenapa Pak? Ada salah seorang guru mahasiswa sama dia yang bertanya, Pak, benar nggak Al-Quran itu pernah dibakar? Loh, kok hanya pernah sudah berjaya? Ada pembakaran Al-Quran. Kita tidak bisa mengingkari sejarah. Benar Pak? Jadi kita akan sejarah. Ada pembakaran Al-Quran. Nanti kalau mau bisa saya karena waktu saya beberapa menit. Di mana pusat Utsman yang bisa dibagi ke daerah-daerah? Utsman berkata kepada orang-orang supaya pusat yang ada di sampai itu diambil, lalu jalan pulang, lalu pusat yang jalan pulang yang diseragamkan itu dibagi lagi. Pertanyaan saya di mana? Pakai nama Abu Dawud. Ini adalah varian-varian teks. Jadi kalau Pak Kenai tahu tadi berkata bahwa dalam Al-Quran tidak ada perbedaan teks, Pak Kenai sudah mengingkari. Karena dia sebenarnya tahu. Nanti kita lihat, saya ada contohnya. Dalam diskusi nanti coba kita yang lain. Ada contohnya dalam kalau kita dalam Taiwan 3 menit lagi. Ada materi-materi contoh problem-problem gramatikal di Al-Quran banyak sekali. Antara subjek, predikat, objek, yang selaras banyak. Nah, perbedaan tentang peristiwa dalam Alkitab ini menarik. Dalam Matius 4 bukan Tuhan ada perbedaan-perbedaan tentang istilah Isa al-Masih, tentang kehidupan Isa al-Masih. Ada perbedaan-perbedaan. Karena yang mencapai atau yang menerima wahyu itu adalah orang yang berbeda di tempat yang berbeda. Jadi kami akui ini ada. Tapi bagaimana dengan Al-Quran? Contoh dalam surat 3 ayat 5 sampai 47 berbeda juga urutan peristiwanya. Malaikat berkata dalam kalimat yang panjang. Sedangkan di surat 19 malaikat berkata dalam kalimat yang pendek. Jawaban Maryam juga dalam surat Al-Qur'an 3 ayat 5 jawabannya berbeda. Jawabannya Allah melalui Jibril juga berbeda. Ini bagaimana ini? Peristiwa Musa bertemu dengan Allah yang khusus berbeda dalam surah 20, dalam surah 27 dan surah 28. Itu berbeda semua itu. Ingat Bapak Ibu, yang menulis Al-Quran, yang menerima wahyu dari Allah hanya satu orang. Mestinya tidak boleh berbeda. Kalau saya melihat Bapak Ibu semua beragam, karena satu orang. Tapi kalau orang berbeda-beda melihat, bisa berbeda sudut pandangan seperti dalam Alkitab, seperti dalam Injil tadi. Dan banyak seperti yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, kewakil Alkitab diterima oleh beberapa orang. Sehingga kalau ada perbedaan-perbedaan bukan peristiwa,
itu bisa dimaklumi. Kenapa? Ditulis di zaman yang berbeda, ditulis di tempat yang berbeda, mereka tidak akan ketemu, ditulis oleh orang yang berbeda. Tapi bagaimana dengan Quran yang hanya diterima oleh satu orang, tapi isinya kontradiksi satu dengan yang lain? Kan mestinya sama. Ini saya mau tanya, ini banner ini di belakang atau di depan? Coba ini, saya mau tanya. Banner ini berada di belakang atau di depan? Iya. Bagaimana ini berkata itu adalah di depan. Tapi kalau saya, itu di belakang saya. Sama nanti dalam penulisan Nabi tidak yang berbeda. Itu kan Bernama dibalik. tidak ada namanya, ya. Bernama dibalik. Oke. Tapi kalau Al-Quran yang ditulis oleh satu orang, kan mestinya akan berbeda. Kalau saya ini di belakang saya, ya di belakang saya. Nggak bisa ini saya katakan di depan saya. Lalu coba kita duduk pada sejarah. Kalau tadi kalau duduk di sini, saya jawabin dari saya persoalan yang saya jawab. Saya belum kasih materi masalah sumber Al-Quran. Karena ada dalam Al-Quran yang berkata bahwa sumber penulisan Al-Quran itu dari dongeng-dongeng dahulu kala. Saya ada ayat yang saya sebutkan. Bagaimana ini? Nah, jadi kalau kita berbicara masalah Alkitab, memang kita perlu berpikir yang tidak semua masalah kita bicarakan. Saya mau menangkan pertanyaan Ali, bagaimana kalau kita buat satu waktu, setelah kita membahas saya dan itu tidak mudah. Tapi nanti bilangkan masalah kamu semoga saya akan jawab. Masalah ayat yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Satu kebanggaan bagi saya pada program dialog dari periode pertama hingga sampai periode selanjutnya. Hari ini ada sebuah keberanian yang luar biasa untuk mengkritisi tentang Al-Quran, ya. Jadi saudara-saudara yang ada di muslim harus tetap berlapang dada, Allah. Jadi harus berlapang dan dikritisi begitu kita bisa bersama-sama kita, ya. Nah, jadi gitu. Apa? Oh, jangan tanya sekarang, maksudnya. Tadi dari Bapak Pangeran Manurung membuat sebuah tantangan. Nah, Ustaz Ali siap menerima tantangan. Siap, Ustaz ya. Oke, siap. Karena dia juga ditantang sama Pak Sekuritas untuk yang berjalan dunia dan eksis. Nah, satu hal yang mesti kita perlu garis bawahi bahwa kalau saudara kita Islam, pembicara tokoh-tokoh Islam terus mengkritisi pun hari ini pembicara Kristen dengan satu keberanian yang bukan mengkritisi Quran dan jadi catatan bagi pembicara, khususnya juga bagi nanti pihak publik untuk dalam program tanya jawab, ya. Untuk saat ini kita pending dulu untuk masuk ke bawah dulu jadi presiden. Nah, ya. Cuma kalau saya mau memperpanjang sebentar supaya tadi disampaikan oleh Ustaz Idris maupun Umaya supaya nanti paham dialog pada hari ini sedianya memang diawali dari awal itu sudah mengkontak pembicara yaitu Bapak Saifuddin Ibrahim dari Jakarta, mantan awal dari Islam yang masuk ke Kristen. Beliau sudah setuju jadi malah dia AWF Ustaz Idris sebagai ketua sudah langsung kontak pada beliau sudah kita kenapa pada kata itu sendiri beliau membatalkan karena merasa katanya tidak nyaman. Akhirnya diganti oleh pendeta Yai Abdullah. Pendeta Yai Abdullah ini dahulu satu tim dengan saya ketika saya KKR di Medan. Jadi saya pendeta Yai Abdullah sama pendeta Sani. Kebetulan hari ini beliau ada jadwal di Bandung jadi tidak bisa. Akhirnya saya minta tolong kepada pendeta Yenias di Jawa Tengah sana untuk mencarikan satu pembicara lagi. Akhirnya mengontaklah kepada Sumaria ini. Tentang ada kesalahan teknis komunikasi bahwa tapi yang jelas saya ingin menyampaikan aja bahwasanya diawali memang pembicara artinya itu Pak Saifuddin Ibrahim dengan Bapak Pangeran Manurung. Akhirnya Pak Saifuddin membatalkan diganti oleh Pak Yai Abdullah. Kalau Pak Yai Abdullah bukan membatalkan, memang
Jafar di Bandung, akhirnya diganti sama lumayan. Tapi apapun yang sudah kita lihat pada hari ini, alhamdulillah sudah bersyukur bahwa kita dapat menemukan pembicaraan walaupun dari lumayan dapat kesaksian bisa menjadikan satu bahwa khususnya bagi umat Islam di sini. Kita akhiri di sini dulu, kita mau sholat dulu, kita juga mungkin mau makan siang dulu. Setelah itu setengah jam setelah sholat itu kita akan kembali ke ruang ini. Kami akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.